Melanjutkan ketegangan sebelumnya, terlihat Ju Won Hayok masih sekuat tenaga menahan pintu besi palka dengan sebelah tangannya. Cahaya terang dari luar kini semakin leluasa menyinari anak tangga berkarat yang mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap itu. Dari sudut pandang bawah, terlihat jelas siluet Ju Won Hayok yang sedang duduk menahan penutup bunker tersebut. Cahaya yang masuk kini mengungkap bentuk tangga besi tua yang menjadi jalan satu-satunya menuju tempat misterius di bawah sana. Sorotan gambar beralih mendekat ke tepi pintu besi pelindung bunker yang mulai terbuka lebar. Diiringi keheningan yang mencekam tanpa sepatah kata pun, suasana terasa sangat tegang, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Adegan kemudian menampilkan sebuah momen dramatis di dalam kegelapan bunker. Terlihat Nam Seo-woo sedang memeluk dan menopang tubuh Ju Won Hyuk. Sementara itu Ju Won Hyuk tampak menyandarkan kepalanya di bahu Seo-woo dengan tatapan mata yang sangat lelah dan lemas. Cerita berpindah menampilkan visual simbolis berlatar merah pekat dengan bayangan dua orang anak. Bersamaan dengan itu, terdengar dialog narasi dari Sung Chan yang menyimpulkan bahwa mau bagaimanapun Ju Won Hyuk tidak bisa memutuskan hubungannya dengan Nam Seo-woo. Adegan langsung menyorot wajah Sung Chan yang sedang berbicara serius kepada Ji Won. Sung Chan menegaskan bahwa Seo-woo adalah satu-satunya orang yang pernah mendekati Won Hyuk. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin dia bisa memutuskan hubungan itu? Visual bayangan gelap seorang anak laki-laki yang menunduk sendirian di tengah latar merah dengan raut wajah yakin. Sung Chan menyatakan bahwa makanya Ju Won Hyuk rela bertindak sejauh itu. Melanjutkan kalimat Ji Sung Chan dari adegan sebelumnya, layar kembali menampilkan latar merah. Namun kali ini dengan tambahan siluet ranting tanaman yang layu dan rusak. Narasi Sung Chan terdengar semakin kelam saat dia menyimpulkan bahwa Ju Won Hyuk akan melakukan apa saja walaupun mereka harus menghancurkan satu sama lain. Alur cerita kemudian beralih kembali ke masa sekarang, menyorot kejadian di dalam bunker Nam Seo-woo yang sedang memapah tubuh laki. Laki di depannya perlahan mulai menyadari sesuatu sambil menatap laki-laki itu. Dia bertanya dengan nada terkejut untuk memastikan bahwa sosok yang ada di pelukannya itu benar-benar Ju Won Hyuk. Namun, secara mendadak, tangan Ju Won Hyuk merespons dengan mencengkeram lengan Nam Seo-woo dengan sangat kuat. Gerakan cengkraman yang sangat tiba-tiba itu sontak membuat Nam Seo-woo terkejut dan sedikit menahan napas. Ju Won Hyuk yang tampak sangat lemas terus menumpukan seluruh berat badannya dan membiarkan kepalanya bersandar di leher Nam Seo-woo. Tepat pada momen itu, ingatan Nam Seo-woo seketika terlempar ke masa lalu. Karena posisi dan pelukan mereka saat ini persis seperti kejadian yang pernah dialaminya dulu. Sambil terus menopang tubuh Won Hyuk, Seo-woo pun membatin bahwa kejadian ini rasanya seperti deja vu. Melanjutkan adegan pelukan tadi, Nam Seo-woo yang awalnya terkejut kini mulai menatap Ju Won Hyuk dengan pandangan yang perlahan melembut kedua. Tangannya tampak bersandar pelan di atas punggung laki-laki itu. Di tengah pelukan tersebut, pikiran Seo-woo terlempar ke memori buruk di masa lalu. Layar menampilkan adegan saat Ju Won Hyuk mencengkeram wajahnya dengan sangat kasar. Dalam hatinya, Seo-woo membatin bahwa terakhir kali Ju Won Hyuk terasa begitu besar, dan hal itu sangat membuatnya ketakutan. Namun ingatan menakutkan itu segera memudar dan berganti dengan visual masa lalu lainnya yang memperlihatkan sosok Ju Won Hyuk saat masih kecil sedang memeluk tubuhnya. Sambil membandingkan kedua ingatan tersebut, Seo-woo kembali membatin, menyadari bahwa saat itu Ju Won Hyuk justru terasa sangat kecil dan rapuh. Sorotan gambar kembali ke masa sekarang, menampilkan tangan Nam Seo-woo yang masih tampak ragu-ragu di udara, diiringi suara hatinya yang terus menyambung kesimpulan dari ingatannya tadi dengan berkata, mungkin karena itu. Keraguan di hati Seo-woo akhirnya runtuh. Dia dengan tulus menempelkan tangannya dan memeluk punggung Ju Won Hyuk sambil memberikan sentuhan penenang itu. Seo-woo meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menerima tepukan dan pelukan lembut di punggungnya, Ju Won Hyuk seketika terdiam. Matanya tampak terbuka lebar, menyiratkan rasa terkejut, namun sekaligus merasa tenang. Karena akhirnya dia bisa merasakan kembali kehangatan dari sosok Nam
Sowu, ingatan masa lalu Nam Sowu terus berlanjut. Dalam kenangan tersebut, terlihat sebuah momen saat Nam Sowu sedang memeluk erat punggung Ju Won Hayok dari arah belakang. Kamera kemudian menyorot lebih dekat ke arah wajah Ju Won Hayok di masa lalu itu. Raut wajahnya tampak sangat sendu dan murung. Dia hanya menunduk diam dengan pipi yang sedikit memerah saat menerima pelukan penenang dari Seowu. Namun, suasana tenang itu tiba-tiba berubah drastis. Tanpa peringatan, Ju Won Hyuk dengan gerakan yang sangat cepat dan agresif berbalik badan, lalu mencengkeram erat ketua lengan Nam Seo. Tindakan kasar yang sangat mendadak itu tentu saja membuat Nam Seo sangat terkejut, sekaligus ketakutan. Matanya terbelalak lebar, wajahnya pucat, berkeringat, dan dia hanya bisa terdiam kaku karena syok melihat perubahan sikap Won Hayok. Setelah ketegangan sesaat itu mereda, adegan beralih memperlihatkan Ju Won Hayok yang kini duduk di atas tumpukan kardus sambil memalingkan wajahnya. Sementara Seowu masih terduduk di bawahnya. Won Hayok kemudian memecah keheningan dan berkata, "Kau terlihat sedikit gemetaran." Dia lalu menunduk dan melanjutkan ucapannya dengan meminta maaf karena dia sudah tiba-tiba menyentuh Seowu. Melanjutkan kenangan masa lalu sebelumnya. Ju Won Hyuk yang sedang duduk menunduk mencoba menutupi keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja. Dia berkata kepada Nam Sowu, "Tidak masalah." Namun, Seowu yang masih sangat khawatir merespons perkataan itu. Dari arah bawah, Seowu bertanya kepadanya. Dia bertanya, "Tapi, apa kau tadi bermimpi buruk?" Sambil menatap dengan tatapan yang sangat cemas, Nam Sowu perlahan mengulurkan tangannya ke arah lengan Won Hayok. Seowu lalu melanjutkan ucapannya. Untuk menjelaskan kekhawatirannya, dia memberitahu Won Hayok, "Dari tadi kau keringatan." Akan tetapi, saat tangan Seowu hampir menyentuh kulitnya, Ju Won Hayok merespons dengan gerakan yang sangat cepat. Dia langsung menepis tangan Seowu dan menjauhkan tubuhnya. Won Hyuk melakukan penolakan itu sambil terus menyembunyikan wajahnya yang terlihat sangat murung dan gelap. Kamera kemudian memperlihatkan sudut pandang yang lebih luas. Ju Won Hayok kini duduk sedikit membelakangi Seowu agar wajahnya tidak terlihat. Dengan nada suara yang sangat pedih dan penuh keputusasaan, Won Hayok memberikan sebuah peringatan. Dia berkata, "Aku kotor, jadi jangan sentuh aku." Mendengar ucapan yang tidak terduga itu, Nam Sowu hanya bisa terdiam kaku. Sorotan gambar lalu beralih dan berfokus pada bagian lengan Ju Won Hyuk. Di sana terlihat sangat jelas ada perban tebal yang melilit lengannya. Perban tersebut tampak kusam dan dipenuhi oleh noda darah yang merembes sampai menembus kainnya. Melihat kondisi Ju Won Hyuk yang semakin mengkhawatirkan, Nam Sowu mencoba mencari tahu penyebab utamanya. Sambil terus menatap Won Hyuk yang masih tertunduk, Seowu bertanya kepadanya. Dia bertanya, "Apa karena ayahmu kemarin datang?" Kamera kemudian menyorot wajah Nam Sowu dari jarak dekat. Terlihat jelas raut wajahnya yang memancarkan rasa cemas yang mendalam. Dengan nada suara yang lembut, dia melanjutkan ucapannya. Seowu berkata, "Semenjak kesini, sepertinya aku belum pernah melihatmu tidur nyenyak." Mendengar ucapan tersebut, Ju Won Hyuk sedikit membuka sebelah matanya dan menatap tajam dari balik lengannya. Sorot matanya tampak sangat kelam dan penuh tekanan batin. Bersamaan dengan tatapan mengerikan itu, Seowu kembali melanjutkan pertanyaannya. Dia bertanya, "Apa karena dia terus muncul di mimpimu?" Tepat setelah pertanyaan itu diucapkan, adegan mendadak beralih, menampilkan sebuah kilasan memori yang sangat gelap. Di dalam panel ini, hanya terlihat sebuah genggaman tangan yang sedang memegang sebilah pisau dengan sangat erat di tengah latar belakang berwarna merah darah. Ingatan mengerikan ini seolah menjadi jawaban atas pertanyaan Seowu barusan. Cerita lalu kembali lagi ke masa sekarang. Seowu yang duduk di sebelah Won Hyuk mencoba mengungkit masalah perban yang dia lihat sebelumnya. Seowu berkata, "Luka yang ada di lenganmu juga." Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Ju Won Hyuk tiba-tiba memotong pembicaraan itu dengan suara tegas. Sambil terus menyembunyikan wajahnya, Won Hyuk memanggil nama gadis itu, Nam Seowu. Mendengar ucapan dari Nam Seowu barusan, Ju Won Hyuk akhirnya merespons. Sambil menatap dingin ke arah gadis yang sedang duduk di lantai itu, Won Hyuk tidak langsung menjawab keluhannya, melainkan malah bertanya balik. Dia bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau penasaran?" Adegan kemudian beralih sepenuhnya dari ketegangan di dalam bunker menuju ke suasana lingkungan luar. Terlihat hujan sedang turun dengan sangat deras. Dari kejauhan, tampak Choi Ji-won sedang berjalan sendirian menyusuri jalanan sambil membawa payung pelindung. Dengan langkah yang santai, namun pasti,
Choi Ji-won terus berjalan menembus rintik hujan. Walaupun cuaca di luar sedang tidak bersahabat, dia sepertinya memiliki sebuah tujuan yang sangat spesifik dan terus menyusuri area tersebut. Tiba-tiba saja, langkah kaki Choi Ji-won terhenti. Raut wajahnya berubah sedikit terkejut dan serius saat dia menatap ke arah depan. Kamera lalu menyorot dari belakang punggungnya, memperlihatkan sebuah bangunan berpagar tinggi yang tertutup rapat di tengah guyuran hujan. Tanpa ragu, Choi Ji-won mulai melangkah masuk dan menaiki anak tangga di bangunan tersebut. Namun, baru saja kakinya menapak di atas tangga basah itu, tiba-tiba Choi Ji-won mengatakan ke arah atas dengan seseorang. Dia mengatakan satu kata. Jadi, ternyata sosok yang berdiri di atas tangga itu adalah Ji Seung-chan. Sambil menatap tajam ke arah Ji Seung-chan yang baru datang, Choi Ji-won langsung memberikan sebuah pertanyaan, menohok dengan nada yang sangat mengintimidasi. Dia bertanya, "Apa penting bagimu kalau Ju Won Hyuk sedang bersama Nam So-woo atau tidak?" Merespons pertanyaan sebelumnya, Ji Seung-chan yang sedang bersandar santai di tangga perlahan mulai menjelaskan tujuannya. Dia berkata kepada Choi Ji-won, "Aku punya urusan dengan Ju Won Hyuk, jadi aku mencarinya." Masih berdiri di atas tangga sambil menatap Ji Won, Seung-chan lalu melanjutkan ucapannya. Dia beralasan, "Kukira dia mungkin bersama Nam So-woo. Karena itu, aku bertanya." Namun, saat melihat reaksi Ji Won yang hanya diam, Seung-chan kembali berucap, "Tapi, sepertinya kau juga tidak tahu." Mendengar penjelasan tersebut, Choi Ji-won sama sekali tidak menjawab dan hanya menatap tajam ke arah Seung-chan. Sorot matanya penuh dengan kecurigaan. Dalam hatinya, Ji-won merasa sangat kesal dan mengumpat, "Si brengsek ini." Kamera kemudian memperlihatkan Ji Seung-chan yang tampak sedikit kebingungan melihat reaksi diam dari Ji-won. Sementara itu, pikiran Ji-won terus berputar sambil terus menatap pria di depannya. Ji-won bertanya-tanya di dalam kepalanya, kenapa dia mencari Ju Won Hyuk sampai ke sini? Masih bergelut dengan pikirannya sendiri, Ji-won terus menebak-nebak niat asli Seung-chan. Dia membatin, apa dia mau menyebarkan rumor setelah melihatnya bersama Nam So-woo? Namun, tak lama kemudian, Ji-won kembali menepis dugaannya sendiri dan berpikir, walaupun sepertinya bukan seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat dan menimbang situasi, Choi Ji-won akhirnya membuka suara dengan raut wajah yang sedikit tegang dan serius. Ji-won menatap Seung-chan, lalu memberanikan diri untuk bertanya. Dia bertanya, "Kau belum mencoba mendatangi rumahnya kan?" Menjawab pertanyaan dari Choi Ji-won. Sebelumnya, Ji Seung-chan membalasnya dengan tenang. Dia menatap Ji-won dan menjawab, "Sudah kok." Mendengar jawaban cepat tersebut, Ji-won tampak sedikit tersentak kaget. Kamera kemudian menyorot wajah Ji Seung-chan dari jarak dekat. Dengan ekspresi yang datar dan cukup serius, dia melanjutkan penjelasannya kepada Ji-won. Seung-chan berkata, "Tapi saat kubunyikan belnya, tidak ada respon." Adegan lalu beralih, menampilkan sebuah gerbang rumah besar yang tertutup rapat di tengah guyuran hujan deras. Bersamaan dengan pemandangan sunyi itu, Ji Seung-chan kembali menambahkan kesimpulannya. Dia berkata, "Sepertinya tidak ada orang di rumah itu." Mendengar penjelasan Seung-chan barusan, Choi Ji-won kembali terdiam dan mulai bergelut dengan pikirannya sendiri. Sambil menatap ke arah gerbang, dia merasa sangat heran dan membatin, tidak ada orang di rumah itu. Ji-won lalu berpikir keras dan kembali bergumam dalam hati, tapi seharusnya Nam So-woo ada di rumahnya. Kamera menyorot Choi Ji-won dari samping yang masih berdiri memegang payung. Dia tampak menunduk cemas, memikirkan keberadaan temannya tersebut. Ji-won terus bertanya-tanya di dalam kepalanya, kalau tidak di sana, dia pergi kemana? Kekhawatirannya semakin menjadi-jadi saat dia menyimpulkan di dalam hati, tidak mungkin dia menginap di rumah orang asing begitu saja. Sementara itu, di sudut jalan yang lain, suasana horor tiba-tiba muncul. Terlihat sebuah lengan dari bayangan hitam raksasa yang sangat menyeramkan berdiri di tengah derasnya hujan. Di dekat bayangan tersebut, ada seorang perempuan berkacamata dengan jaket olahraga hitam yang tak sengaja melihatnya. Sambil memegang ponsel dengan tangan gemetar, dia menatap kaget dan membatin, tidak mungkin. Kamera kemudian menyorot wajah perempuan berjaket hitam itu dari samping dengan jarak dekat. Keringat dingin tampak bercucuran membasahi wajahnya. Ekspresinya benar-benar tegang dan ketakutan saat dia menyadari keberadaan sosok misterius yang ada di hadapannya. Cerita lalu kembali lagi ke lokasi Choi Ji-won yang sedang berada di depan rumah Ju Won Hyuk. Tiba-tiba saja, pintu gerbang rumah yang menjulang tinggi itu sedikit bergeser dan perlahan terbuka di hadapannya. Melihat gerbang yang ternyata tidak terkunci, Choi Ji-won perlahan mendorong pintunya masuk
sambil terus memegang payung pelindungnya. Dengan raut wajah yang sangat heran dan penuh tanda tanya, Ji-won bergumam pelan melihat hal ganjil tersebut. Dia berkata, "Terbuka." Di masa kini, Choi Ji-won terus melangkah masuk ke area pekarangan rumah Ju Won-hyuk, menembus derasnya hujan. Mengingat sosok bayangan hitam itu yang berdiri kaku mengintai dari balik tembok luar, tepat di sampingnya. Alur cerita kemudian beralih menampilkan sebuah kilas balik dari sudut pandang Ji-won. Ini adalah kejadian saat Sung-chan mendatangi rumah Ju Won-hyuk lebih dulu. Sebelum Ji-won tiba di sana, terlihat suasana pintu utama rumah yang sepi dan minim penerangan. Ji-won yang menyadari bahwa gerbang depan tidak dikunci, akhirnya memutuskan untuk berjalan masuk ke teras. Sambil melangkah perlahan mendekati pintu utama rumah tersebut, Ji-won berkata, "Pintunya terbuka, jadi akan kucek aja." Alur cerita kemudian menampilkan sebuah kotak narasi yang mempertegas waktu kejadian ganjil tersebut. Sambil menyorot kembali penampakan pintu depan rumah yang suram, narasi misterius itu berbunyi, "Hari itu, Ji-won tampak memegang gagang pintu utama tersebut dengan erat. Sambil memutar knopnya dari luar, dia mencoba menepis perasaan ragu dan takut yang mulai menyelimutinya. Ji-won berusaha menenangkan dirinya dan membatin di dalam hati, "Mungkin aku salah lihat." Begitu dia masuk lebih jauh, ruangan di dalamnya tampak sepi dan kosong. Hanya terlihat sebuah lampu meja yang menyala di sudut ruangan. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika lampu meja tersebut tiba-tiba berkedip mati nyala dengan sendirinya, seolah menjadi pertanda buruk bahwa ada sesuatu atau seseorang yang sedang menunggunya di dalam rumah Ju Won-hyuk. Di dalam bunker, suasana terasa semakin canggung antara Ju Won-hyuk dan Nam So-woo. Won-hyuk menatap tajam ke arah So-woo, lalu melontarkan pertanyaan singkat yang menusuk. Dia bertanya, "Apa kau takut?" Nam So-woo yang merasa sikap Won-hyuk berubah menjadi sangat dingin dan penuh kewaspadaan, mencoba menanyakan alasan di balik perubahan itu. So-woo bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau tertarik?" Dia kemudian berusaha menenangkan suasana dengan berkata, "Perlakukan saja aku seperti biasanya." Ju Won-hyuk akhirnya menarik badannya menjauh. Sambil beranjak pergi, dia kembali memperingatkan Nam So-woo dan berkata, "Jangan berlebihan." Nam So-woo yang masih gugup dan meneteskan keringat dingin mencoba membalas perkataan tersebut. Dia memanggil pelan, "Ju Won-hyuk, saat ini aku sangat tidak ingin pembicaraan terus berlanjut." Ju Won-hyuk akhirnya memutuskan untuk mengakhiri momen tersebut. Dia segera bangkit dari tempat duduknya dan beranjak pergi meninggalkan Nam So-woo. Sambil berjalan menjauh, dia berkata, "Aku mandi dulu." Sepeninggal Ju Won-hyuk, Nam So-woo hanya bisa terduduk diam di sana. Kamera menyorot wajahnya dari jarak dekat, memperlihatkan raut wajah yang sangat cemas dan kebingungan. Dia tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan nasib hubungannya dan merasa sangat tidak berdaya menghadapi sikap Ju Won-hyuk yang terus berubah di dalam kamar mandi yang suram dan sepi. Ju Won-hyuk berdiri mematung di depan wastafel. Dia sedang menunduk dalam sambil mencuci sesuatu dengan posisi punggung menghadap ke arah pintu. Kamera menyorot wajah Ju Won-hyuk dari samping dengan sudut yang dramatis. Ekspresinya tampak begitu dingin dan menyimpan beban yang sangat berat, sementara bayangannya terpantul samar di cermin yang berada di depannya. Kenyataan pahit akhirnya terungkap di depan mata. Di bawah kucuran air wastafel, terlihat dengan jelas luka robek yang sangat dalam dan berlumuran darah segar di lengan Ju Won-hyuk. Air yang terus mengalir masuk ke lubang pembuangan perlahan berubah warna menjadi kemerahan. Ini menjadi bukti nyata betapa parah dan mengerikan luka yang diderita oleh Ju Won-hyuk selama ini. Choi Ji-won yang tidak sengaja mengintip dari balik pintu seketika terpaku dan terdiam. Matanya membelalak lebar, tidak percaya dengan pemandangan tragis yang baru saja dia saksikan di dalam sana. Choi Ji-won langsung menutup mulutnya dengan tangan. Dia berusaha menahan teriakan histeris karena sangat syok. Apa yang dia saksikan di depan matanya benar-benar menghancurkan ketenangannya dan memicu rasa takut yang mendalam.